Halo, apa kabar semuanya? Semangat belajar ya! Kali ini kita akan belajar tentang P5 di SMA. Terkait dengan budaya yang ada di Kapanewon Rongkop, Gunung Kidul. Apa kaitannya dengan perberbi kita masing-masing? Tentunya kita menjadi manusia yang sekarang ini dibentuk dari budaya yang kita kenal sehari-hari. Budaya lokal yang mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, dan cara hidup sehari-hari dalam suatu masyarakat memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian seseorang sejak kecil. Pengaruh ini terjadi secara bertahap dan tak terhindarkan melalui berbagai cara. Sosialisasi. Proses interaksi dengan lingkungan sosial, terutama keluarga dan komunitas, mengajarkan kita tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana berperilaku yang sesuai dengan norma-norma budaya. Pendidikan. Pendidikan formal dan non-formal, seperti sekolah dan lingkungan sekitar, menanamkan nilai-nilai budaya dan pengetahuan yang membentuk cara kita berpikir dan memandang dunia. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan memberikan pedoman moral dan etika yang membentuk karakter dan perilaku kita. Bahasa. Bahasa yang kita gunakan sehari-hari tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencerminkan cara kita berpikir dan memandang dunia. Seni dan budaya populer. Seni, musik, film, dan bentuk budaya populer lainnya membentuk selera, minat, dan pandangan kita tentang keindahan dan estetika. Selanjutnya, contoh pengaruh budaya lokal terhadap kepribadian itu seperti apa? Mari kita bahas di sini. Nilai-nilai. Misal, budaya yang menjunjung tinggi gotong royong akan cenderung membentuk individu yang lebih peduli terhadap sesama dan suka bekerja sama. Perilaku. Contohnya, budaya yang menghargai kesopanan akan menghasilkan individu yang lebih santun dan ramah dalam berinteraksi dengan orang lain. Pandangan hidup. Contohnya, budaya yang menekankan pentingnya harmoni dengan alam akan membentuk individu yang lebih peduli terhadap lingkungan. Identitas. Budaya lokal memberikan kita rasa identitas dan kebanggaan sebagai bagian dari suatu kelompok masyarakat. Mengapa budaya lokal penting bagi kepribadian? Mari kita pahami bersama dalam pembahasan berikut ini. Budaya lokal menjadi pelindung dari pengaruh negatif. Dengan memiliki identitas budaya yang kuat, kita akan lebih mampu menyaring pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Budaya lokal menjadi pedoman hidup. Nilai-nilai dan norma dalam budaya lokal memberikan pedoman hidup yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan hidup. Akar identitas. Budaya lokal adalah akar dari identitas kita sebagai manusia. Dengan memahami budaya kita, kita dapat lebih mengenal diri sendiri dan jati diri kita. Kesimpulan. Budaya lokal adalah fondasi yang kuat dalam pembentukan kepribadian kita. Dengan memahami dan menghargai budaya kita, kita dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Sekarang mari kita coba melihat diri kita menggunakan cara pembuatan River of Life. River of Life atau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai sungai kehidupan, merupakan sebuah konsep atau metafora yang digunakan untuk menggambarkan perjalanan hidup seseorang. Konsep ini seringkali divisualisasikan sebagai sebuah sungai yang mengalir dari hulu ke hilir, dengan berbagai macam aliran, rintangan,
dan keindahan yang dijumpai di sepanjang perjalanan. Contoh River of Life menceritakan kejadian sejak lahir sampai cita-citanya di masa depan. Kejadian-kejadian apa yang mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi cara berpikir. Budaya apa yang dia pahami di masyarakat, dan sebagainya. Contoh-contoh ini memberikan gambaran kepada kita apa-apa yang penting dalam hidup seseorang. Aliran yang terus-menerus. Sama seperti sungai yang terus mengalir, kehidupan juga terus berjalan. Ada masa-masa tenang, ada pula arus yang deras. Perubahan. Seperti halnya sungai yang bisa bercabang, melebar, atau bahkan mengering, kehidupan juga penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Rintangan. Di sepanjang sungai, pasti ada batu-batu besar atau jeram yang menghalangi aliran air. Begitu pula dalam hidup, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Keindahan. Meski ada rintangan, sungai juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Begitu pula dalam hidup, kita akan menemukan banyak momen-momen indah dan berharga. Kita tulis dan gambarkan dalam River of Life. Apa sih manfaat memahami konsep River of Life? Memahami diri sendiri. Dengan memvisualisasikan hidup sebagai sungai, kita bisa lebih memahami perjalanan hidup kita sejauh ini, apa saja yang telah kita lalui, dan apa yang ingin kita capai di masa depan. Menemukan makna hidup. Konsep ini membantu kita untuk menemukan makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Mengatasi masalah. Dengan melihat hidup sebagai sebuah perjalanan, kita bisa lebih mudah mengatasi masalah dan tantangan yang kita hadapi. Menghargai hidup. Konsep ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Ada banyak cara untuk membuat visualisasi River of Life. Bisa dengan menggambar, membuat kolase, atau bahkan menuliskannya dalam bentuk cerita. Beberapa hal bisa dimasukkan dalam visualisasi ini. Momen-momen penting. Kejadian-kejadian besar yang pernah terjadi dalam hidup, seperti kelahiran, kelulusan, pernikahan, atau kehilangan orang yang dicintai. Orang-orang penting. Orang-orang yang telah memberikan pengaruh besar dalam hidup kita, seperti keluarga, teman, atau mentor. Nilai-nilai hidup. Nilai-nilai yang kita yakini dan yang menjadi pedoman hidup kita. Tujuan hidup. Apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Kesimpulan. Konsep River of Life adalah alat yang sangat berguna untuk membantu kita merenung dan memahami diri sendiri serta perjalanan hidup kita. Dengan memahami konsep ini, kita bisa hidup dengan lebih sadar, bermakna, dan penuh syukur. Selanjutnya mari kita membuat River of Life semenarik mungkin. Kerja mandiri, jangan ragu-ragu untuk berdiskusi dengan teman sekelas dan fasilitatormu. Sekian dan terima kasih.